Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi my video. Selamat datang di video saya. Di sini saya ingin menampilkan atau mempresentasikan mata kuliah yang berjudul media pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan saya berikutnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, adapun judul presentasi saya atau PPT yang akan saya jelaskan yaitu berkaitan dengan indeks harga dan inflasi. Mari kita mengetahui atau mendengar sedikit atau secuil pengertian dari indeks harga dan inflasi. Indeks harga yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Artinya, dengan indeks harga ini kita bisa mengetahui apakah harga-harga ini cenderung naik atau turun dibandingkan periode belakangan ataupun periode sebelumnya. Misalnya, jika indeks harga tahun ini lebih tinggi dari tahun yang lalu, berarti secara umum harga-harga ini mengalami kenaikan. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara serentak ataupun secara umum dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya satu ataupun dua barang yang naik, tapi hampir semua sektor mengalami kenaikan harga. Jadi, indeks harga memberi kita gambaran tentang perubahan harga secara kuantitatif. Dan dari kata tersebut kita bisa melihat apakah terjadi inflasi. Dengan memahami keduanya, kita bisa lebih waspada terhadap kondisi ekonomi kita, terutama dampak terhadap daya beli masyarakat. Kemudian kita memasuki perhitungan indeks harga. Setelah memahami pengertian dari indeks harga, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menghitungnya. Indeks harga ini dihitung dengan membandingkan satu harga atau suatu barang atau jasa pada dua periode. Periode yang sedang dianalisis dan periode dasar atau periode acuan. Oke guys, biasanya kita bisa menggunakan rumus sederhana atau metode agregatif. Metode ini bersifat tertimbang, artinya memperhitungkan bobot tiap barang maupun tidak tertimbang. Jadi dengan membandingkan harga dari dua periode ini, kita bisa mengetahui apakah ada inflasi atau deflasi. Metode-metode yang lebih kompleks digunakan untuk perhitungan indeks gabungan banyak barang. Oke, itu penjelasan dari perhitungan indeks harga. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis inflasi. Setelah kita tahu apa itu inflasi dan bagaimana cara mengukurnya, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis inflasi. Ini penting untuk memahami beberapa serius dampak inflasi dan apa penyebabnya. Inflasi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Inflasi yang pertama, inflasi domestik, disebabkan oleh faktor dalam negeri kita sendiri, misalnya kenaikan BBM atau pangan lokal. Kemudian inflasi impor, terjadi karena kenaikan harga barang impor, misalnya akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Oke, dengan mengetahui jenis-jenis inflasi, kita bisa lebih memahami penyebab dan dampaknya serta cara yang tepat untuk mengatasinya. Setelah kita
membahas jenis-jenis inflasi, sekarang kita bahas apa saja yang menyebabkan inflasi ini terjadi. Ini penting agar kita bisa tahu akar kunci letak masalahnya. Saat permintaan barang ataupun jasa meningkat tajam sementara pasokan tetap, harga akan naik. Contohnya, kenaikan harga tiket pesawat saat liburan panjang. Kalau biaya bahan baku ataupun upah buruh naik, produsen akan menaikkan harga jual. Misalnya, jika harga BBM naik, ongkos distribusi pun naik, harga barang juga ikut naik. Kalau pemerintah membiayai anggarannya dengan utang atau mencetak uang, bisa menyebabkan inflasi karena mendorong peredaran uang lebih banyak. Jika harga barang impor naik atau nilai tukar rupiah melemah, maka harga barang-barang impor dalam negeri pun naik. Itu memicu terjadinya inflasi. Jadi inflasi ini bisa disebabkan oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. Mengetahui penyebabnya membantu kita memahami solusi apa yang bisa kita lakukan. Inflasi bukan hanya soal kenaikan harga, tapi juga dampak nyata terhadap kehidupan kita sehari-hari dan juga pada kestabilan ekonomi nasional. Dengan harga barang yang naik, uang kita jadi tidak sekuat dulu. Misalnya, uang 100.000 yang dulu bisa kita belanjakan, banyak sekali dapat belanjaan, sekarang terasa cepat habis. Uang 100 serasa 10.000, betul sekali. Inflasi yang tidak terkendali membuat pelaku usaha sulit memprediksi biaya produksi dan harga jual, sehingga bisa menurunkan kepercayaan investor. Biaya produksi naik, daya beli konsumen pun turun, dan bunga pinjaman meningkat. Semua ini menekan pelaku usaha, terutama UMKM. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali bisa memberikan efek berantai-rantai dari rumah tangga, dunia usaha, hingga ekonomi nasional. Maka penting untuk menjaga inflasi tetap stabil. Inflasi memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bisa kita kendalikan. Baik pemerintah maupun kita sebagai individu punya peran masing-masing dalam mengatasi inflasi ini. Tindakan pemerintah yang pertama, tindakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral seperti BI di Indonesia. Contohnya menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi konsumsi. Operasi pasar terbuka seperti jual beli surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar. Kemudian kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran negara seperti mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, meningkatkan pajak untuk mengurangi daya beli berlebihan. Kemudian kita masuk cara mengatasi inflasi secara individu, yaitu pengelolaan uang pribadi, mengatur pengeluaran agar kita lebih hemat dan selektif, misalnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang kita keluarkan. Investasi untuk lindung nilai, menanamkan dana pada aset yang nilainya cenderung naik saat inflasi seperti emas, saham, ataupun properti lainnya. Jadi mengatasi inflasi ini butuh kerjasama antara kebijaksanaan makro dari pemerintah dan kedisiplinan mikro dari masyarakat,
semuanya saling berperan. Jadi kita dan pemerintah ini punya tujuan ataupun kebijakan untuk mengatasi cara inflasi. Kemudian kita masuk ke dalam mengukur laju inflasi. Laju inflasi ini menunjukkan berapa besar kenaikan harga-harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Untuk menghitungnya, kita menggunakan yang namanya indeks harga konsumen atau IHK. Pemerintah dan masyarakat bisa memantau apakah inflasi masih terkendali atau mulai berbahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin besar pula dampaknya. Oke. Setelah mengetahui rumus dan fungsi indeks harga, sekarang mari kita lihat contoh nyatanya supaya lebih mudah kita pahami. Oke guys. Misalnya harga barang A pada tahun 2020 adalah 10.000. Lalu di tahun 2021 harganya naik menjadi 12.500. Ini artinya terjadi kenaikan harga dan kita bisa hitung indeks harganya dengan rumus yang tadi. Jadi indeks harga memudahkan kita mengetahui beberapa besar kenaikan harga dari waktu ke waktu. Sini bisa dipahami guys. Nah, setelah kita membahas apa itu inflasi, sekarang saya akan berikan contoh sederhana yang pasti dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dulu dengan uang 10.000 kamu bisa beli 5 buah apel. Ya apa iya? Tapi sekarang kita lihat realitanya. Dengan uang yang sama mungkin cuma dapat 3 apel saja. Ini terjadi karena harga apel ini naik, tapi jumlah uang yang kamu miliki itu tetap. Artinya daya beli uang itu makin menurun. Inilah yang disebut dengan inflasi. Nilai uang kita berkurang seiring waktu karena harga-harga barang naik. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya memahami inflasi. Karena itu mempengaruhi langsung kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya selesai juga penjelasan dari saya. Mohon kiranya ada penjelasan saya yang kurang efektif ataupun kurang jelas. Maklum, saya ini masih belajar, masih pemula. Dan terima kasih telah menyaksikan atau menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, saya akhiri dengan sebuah pantun. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum nan patah, jangan disimpan dalam peti. Buangkan saja ke dalam renah. Jika cakap saya ini banyak salah, jangan dibawa ke rumah, buangkan saja sepanjang jalan. Oke, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.